Sahabat jiwa, jumpa lagi dengan Rita Tarot. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik aja ya. Selalu sehat, selalu berbahagia, apapun kondisinya. Oke? Kali ini kita akan membuat readingan yang berbeda ya. Kali ini saya mau buat sesi coffee morning ya. Ini tentang renungan pagi ya. Yang saya harap bisa menjadi teman buat kalian ya dalam menjalani kehidupan kalian hari ini. Oke? Dan tema kita hari ini adalah kesusahan yang membawa kebaikan. Oke? Di sini kita pakai kartu oracle dan kartu tarot ya sebagai konfirmasinya. Untuk kartu oracle-nya di sini ada your commitment is being tested ya. Di sini ada deserving dan bread. Oke, sementara untuk kartu tarotnya di sini ada Six of Swords, ada Ace of Wands dan Queen of Cups. Oke, sahabat jiwa. Pesan untuk pagi ini adalah kesusahan yang membawa kebaikan, ya. Di sini ada kartu tarotnya Six of Swords, Ace of Wands dan Queen of Cups. Kartu ini menggambarkan kalau kesulitan-kesulitan yang kita hadapi pasti akan membawa kebaikan buat kita ke depannya, ya. Siapa dari kita yang masih percaya kalau kesusahan itu akan membawa kebaikan buat hidup kita, ya? Mengingat masalah yang datang silih berganti dan gak ada habis-habisnya ini seringkali membuat kita itu ragu ya. Ragu juga atas pesan ini tentang kesusahan yang membawa kebaikan. Kebaikan buat siapa ya? Bagaimana mungkin hidup susah itu, hidup yang penuh dengan kesulitan itu justru bisa membuat hidup kita itu bisa lebih baik. Statement yang bodoh ya. Pasti banyak dari kita yang punya pemikiran seperti itu. Cuma orang naif yang percaya kesusahan bisa membawa kebaikan, ya. Itu nonsense. Oke? Pasti banyak dari kita yang punya pemikiran seperti ini. Luar biasanya tekanan hidup, ya, membuat iman kita itu benar-benar diuji. Apakah kita sanggup melewati hari ini tetap dengan iman kita yang teguh kepada Tuhan. Oke? Banyak masalah yang datang di dalam kehidupan kita. Dan terkadang kita merasa tidak ada pertolongan Tuhan yang datang di dalam hidup kita, ya. Tuhan seperti menjauh dan seperti nggak peduli dengan kesusahan kita. Semua jalan dan pintu-pintu seperti tertutup. Gak ada jalan keluar. Kondisi ini membuat kita itu sangat putus asa, ya, dan pesimis kalau akan ada kebaikan di akhir perjalanan hidup kita. Pesan yang ingin disampaikan pagi ini adalah berhati-hatilah dengan iman kamu, ya. Di saat-saat genting seperti inilah iman kita itu diuji, oke? Di sini ada your commitment is being tested, ya. Komitmen kita diuji. Iman kita itu lagi diuji oleh semesta, ya. Bicara tentang iman, saya ingin mengingatkan kepada kalian untuk berhati-hatilah dengan iman kalian, ya. Iblis selalu mencari celah untuk memperdaya umat manusia di saat-saat seperti ini. Ketika kita kehilangan jati diri ya, merasa ditolak, tidak diperdulikan, dan merasa kalau diri kita itu manusia paling malang di dunia, hati-hati ya. Saat itulah iblis akan datang ke hadapan kamu, memperdaya kamu dengan menjelma dirinya seperti malaikat penolong yang akan membuat kamu takjub melihat dia, ya. Seperti ibarat serigala berbulu domba, ya. Dia ini akan datang
dengan kata-kata manisnya dan juga bujuk rayunya yang maut, ya. Membuat kita seringkali terjebak dan melupakan Tuhan kita, ya. Jalan pintas yang ditawarkan akan kelihatan begitu mudah, ya, dan begitu menggiurkan, membuat kita itu akan gak sadar kalau kita itu sudah masuk ke dalam perangkapnya, ya. Jadi seperti inilah cara iblis memperdaya kita, ya. Dia akan datang di saat kita itu lagi krisis kepercayaan kepada Tuhan, ya. Disinilah iblis sangat jeli melihat kesempatan buat dia untuk memperdaya kita, oke? Ketika kita dihadapkan pada banyaknya masalah, ya, dunia pastinya akan mengajarkan kepada kita untuk segera mencari jalan keluar, ya. Bagaimanapun caranya, walaupun harus menempuh jalan pintas, kita harus bisa keluar dari permasalahan kita, ya. Apapun jalannya, yang penting bisa keluar, ya. Keluar dari masalah yang kita hadapi. Inilah yang dunia ajarkan kepada kita, ya. Sementara apa yang diajarkan Tuhan sangat berbanding terbalik. Beliau ingin kita nggak lari dari masalah, ya, tapi justru menikmati kesulitan-kesulitan dan tekanan-tekanan hidup yang kita hadapi. Oke? Tuhan mengajarkan kita tentang kebaikan-kebaikan dari kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Kesulitan-kesulitan itu membuat kita bisa terus bertumbuh, ya, dan semakin bijak sebagai manusia. Oke? Tempaan-tempaan kesulitan dan juga tekanan-tekanan hidup akan membentuk kita menjadi manusia yang kuat, sabar, dan lebih peka lagi kepada orang-orang di sekitar kita, ya. Dan dari kesulitan-kesulitan itu jugalah, ya, mengajarkan kita untuk lebih bisa berserah dan mengandalkan Tuhan selalu di dalam hidup kita. Oke? Jadi bila kamu sedang menghadapi kesulitan yang cukup berat di dalam hidup kamu, cobalah duduk tenang, ya, dan lihat diri kamu saat ini. Oke? Lihat juga bagaimana permasalahan yang sedang kamu hadapi saat ini. Pelajaran apa yang bisa kamu ambil dari kesulitan itu untuk kebaikan hidup kamu, ya? Kalau kita mau melihat kebaikan dari sebuah kesulitan, kita harus mau menurunkan ego kita sedikit, ya. Dan jangan keraskan hati kamu, oke? Cobalah melihat situasi yang ada dari sudut pandang yang luas, ya. Kesulitan-kesulitan ini seringkali akan memaksa kita untuk bisa lebih memahami diri kita dengan lebih baik lagi, ya. Menggali potensi-potensi yang kita miliki yang mungkin selama ini udah nganggur cukup lama, ya. Bahkan mungkin gak pernah dipakai selama bertahun-tahun, ya. Dan potensi-potensi yang kita punya itu bisa kita pakai untuk bisa menyelesaikan permasalahan kita saat ini. Oke? Kita bisa memaksimalkan potensi yang kita miliki untuk bisa keluar dari permasalahan yang ada, ya, dan bisa survive dalam hidup ini. Oke? Tuhan membekali kita dengan potensi dan talenta-talenta, ya. Tapi seringkali karena kemudahan-kemudahan yang sering kita dapatkan di dalam kehidupan kita, membuat kita itu lupa kalau kita punya potensi yang hebat yang bisa membuat kita menjadi orang yang jauh lebih sukses, jauh yang lebih berkualitas daripada hidup kita saat ini, ya. Tuhan punya maksud yang sangat luar biasa melalui kesulitan-kesulitan hidup kita ini, ya. Tuhan mau kita lebih menggali diri kita, ya, dan menemukan potensi yang selama ini Tuhan bekali sejak kita lahir,
ya, untuk bisa kita pakai merubah hidup kita menjadi lebih baik. Jadi bukannya malah memilih jalan pintas yang iblis tawarkan kepada kita, ya. Kalau kemarin-kemarin kita hanyalah seorang karyawan, ya, di suatu perusahaan yang mungkin yang cukup besar, ya, tapi kemudian karena pandemi ini kita di PHK dan kemudian nganggur, ya. Dengan adanya masalah ini, kamu dipaksa, ya, untuk menemukan potensi kamu yang terpendam, ya, yang udah cukup lama tidur, ya, atau bahkan gak pernah kamu gunakan, ya. Jadi kamu dipaksa untuk menggali dan menemukan potensi kamu untuk bisa kamu pakai di momen ini, ya, di saat kamu sedang membutuhkan pertolongan dalam kondisi seperti ini, ya. Kamu bisa gunakan potensi kamu yang kamu miliki itu dengan semaksimal mungkin untuk bisa meneruskan hidup kamu, ya, memenuhi segala kebutuhan kamu dengan apa yang kamu miliki, ya. Dan ketika kamu bisa fokus dan konsisten menekuni usaha yang kamu mulai dari potensi yang kamu miliki itu, bukan hal yang mustahil kalau kamu itu akan bisa sukses dan bisa jadi pengusaha yang besar, ya, punya perusahaan sendiri dan bukan karyawan lagi seperti kemarin, ya. Jadi paham, ya, inilah maksud dari kesusahan yang membawa kebaikan, ya. Pikiran dan rencana Tuhan itu gak pernah bisa kita selami, ya. Tidak pernah bisa sampai di pikiran kita, ya. Apapun yang terjadi saat ini, ya, seberat apapun masalah yang kamu hadapi, percayalah, Tuhan pasti punya rencana yang indah buat kamu, ya. Walau mungkin saat ini kelihatannya sepertinya beliau itu mendiamkan kamu, ya, gak peduli sama kamu, percayalah, ya, itu adalah salah satu caranya, ya, untuk bisa membentuk kamu menjadi manusia yang kuat dan lebih baik dari sebelumnya. Oke? Beliau sedang mengajarkan kepada kamu bagaimana seharusnya kamu hidup. Oke? Di sini ada deserving, ya. You, like all of God's children, deserve happiness, health, and love, ya. Kamu sama seperti anak-anak Tuhan yang lain, ya. Kalian juga akan selalu diberikan kebahagiaan, kesehatan, dan juga cinta kasih, ya. Jadi jangan khawatir dengan hidupmu, karena Tuhan akan menjaga dan selalu mencukupi kebutuhan kamu, ya. Jadi jangan karena masalah-masalah yang sedang kamu alami saat ini, jangan menjadikan kamu ragu sama Tuhan kamu, ya. Tetaplah pegang teguh imanmu, ya, dan bersandar hanya pada Tuhan. Oke? Iman yang lemah hanya akan membuat celah bagi iblis untuk memperdaya kamu. Oke? Jadi dekatkanlah diri kamu lebih dekat lagi kepada Tuhan. Minta supaya beliau menjaga dan menopang kamu, membantu kamu melewati kehidupan kamu yang begitu sulit saat ini, hingga nanti bisa tiba di ujung jalan yang penuh dengan kemudahan-kemudahan dan juga kebahagiaan. Oke? Di sini ada bread, ya. Tenangkanlah hatimu, karena Tuhan akan selalu memegang janjinya padamu, ya. Dia menjamin kamu dan orang-orang yang kamu kasihi akan selalu terpenuhi hari ini dan sampai selama-lamanya. Oke? Inilah pesan dari Coffee Morning hari ini, ya. Mudah-mudahan pesan ini bisa kalian pahami, bisa bermanfaat dan menginspirasi kalian. Terima kasih sudah menyimak.
Salam sehat dari saya. Tetap semangat. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Bye-bye.